warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila Afrilianti Ilham dengan NIM 240404502042. Pada video kali ini saya akan membahas analisis film yang berjudul Tepatilah Janji. Pernahkah kita berpikir mengapa seseorang memilih menjadi pemimpin sementara yang lain memilih diam? Film Tepatilah Janji mengajarkan bahwa setiap keputusan sosial dimulai dari cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam bagaimana film ini menampilkan persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Bukan sekedar teori tapi nyata dalam kehidupan masyarakat kita. Yuk kita mulai perjalanan ini dan temukan makna di balik setiap janji yang harus ditepati. Dalam menit awal film ini, tokoh utama yang berperan sebagai calon kepala desa terlihat merenung, berbicara dengan keluarganya mengenai niatnya mencalonkan diri. Pada adegan ini, muncullah proses persepsi diri, yaitu bagaimana sih individu memahami dan menilai dirinya sendiri berdasarkan nilai, keyakinan, serta pengalaman pribadinya. Adam sudah mantap. Aktor memperlihatkan ekspresi wajah penuh pertimbangan dan dialog batin tentang apakah ia cukup layak dan mampu menjadi pemimpin bagi masyarakatnya. Ia memikirkan tanggung jawab besar yang akan dipikul, bukan sekedar mencari jabatan. Adegan ini menggambarkan bahwa persepsi diri terbentuk dari refleksi mendalam terhadap kemampuan, niat, dan tujuan hidup seseorang. Tokoh ini menunjukkan persepsi diri positif karena ia menyadari kekuatan moral dan tanggung jawab sosial yang ada dalam dirinya. Ia tidak sekedar ingin dikenal, tetapi ingin memberi makna melalui kepemimpinan yang jujur dan amanah. Koalisi keluarga itu belum tentu koalisi rakyat, Mas. Persepsi diri ini Makanya penting keluarga juga sebab diukur rekam jejaknya. pemahaman seseorang tentang dirinya akan memengaruhi bagaimana ia berperilaku di hadapan orang lain. Tokoh utama ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik harus diawali dengan kesadaran diri yang matang. Nggak segampang itu kamu menjaga negara itu. Menjaga negara itu sama persis seperti menjaga rumah ini. Dan kita harus mengingatkan satu sama lain. Janji kamu kepada warga harus dilaksanakan sampai tuntas. Ingat, itu permintaan aku. Iya, Bu. Mana aja, Pak? Bapak kan udah janji Pada sama bagian ini, Katanya mau masyarakat kasih desa proyek-proyek kabupaten. mulai menilai para calon kepala desa berdasarkan perilaku dan ucapan mereka. Dan istriku dululah kalian berkontribusi supaya kamu bisa bantu kalian. Itu kan salah satu proses politik paling. Adegan percakapan antar warga menunjukkan proses persepsi sosial, yaitu bagaimana individu menilai, menafsirkan, dan memahami perilaku orang lain di lingkungan sosialnya. Pak, sampai tuh banyak orang. Nih, kalau telo ini makan. Tapi kalau bapak nggak nepat saja, bapak makan. Yang sopan kalau ngomong Bapak. Tapi Bu, para ahli itu mengkritik loh. Iya loh Bu, pemecahan masalah itu selalu dengan impor. Nah, harga itu kan memang stabil Bu. Nah tapi petani-petani malah jadi pada mati loh Bu kalau kayak gitu caranya. Bukankah yang paling penting adalah kesejahteraan? Masyarakat membentuk kesan awal terhadap calon pemimpin seperti si A orangnya jujur atau si B hanya pandai berbicara.
Penilaian ini muncul dari pengamatan perilaku yang tampak bukan dari pengetahuan mendalam tentang pribadi calon tersebut. Film ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh persepsi sosial terhadap opini publik. Kadang persepsi sosial bisa benar, tetapi bisa juga keliru bila didasarkan hanya pada informasi sepihak atau rumor. Ataukah ini hanya money politik saja? Hah? Mulailah berpikir dan pintar, maka pilihlah siapa? Rahayu tentu saja. Kalau masalah dana itu kan ada namanya dana CSR. Jadi kita tidak perlu menggunakan biaya sendiri karena dana itu akan datang dari kolega kita. Kalau waduk ini kita bangun, sektor pertanian dan peternakan akan semakin menguat kualitasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Adegan ini sangat relevan Sekarang dengan itu konteks sedang sosial tren. di Indonesia, Yang di mana namanya opini masyarakat sering dinasti terbentuk politik melalui di persepsi kalangan cepat pejabat. tanpa proses berpikir kritis. dan tiba-tiba Oleh karena banyak itu, kali yang persepsi bagi-bagi sosial yang bansos. sehat perlu dilandasi oleh Coba empati, itu dicek. keterbukaan, dan Apakah sikap itu tidak menggunakan menghakimi. fasilitas pemerintah atau tidak? Dan pada adegan ini, seorang warga menuduh salah satu calon kepala desa tidak jujur karena pernah gagal memenuhi janji di masa lalu. Ini merupakan bentuk atribusi sosial, yaitu upaya seseorang untuk mencari penyebab perilaku orang lain, apakah karena faktor internal atau eksternal. Faktor internal yaitu seperti kepribadian atau niat, dan faktor eksternal itu seperti situasi atau tekanan. Warga tersebut menganggap bahwa calon itu tidak menepati janji karena memang karakternya buruk atau atribusi disposisional. Padahal bisa jadi situasinya di masa lalu membuatnya tidak bisa menepati janji. Film ini dengan jelas mengabarkan kesalahan atribusi. Ketika seseorang terlalu cepat menyimpulkan penyebab perilaku tanpa mempertimbangkan konteks. Adegan ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sosial, manusia sering melakukan bias atribusi, yaitu menilai orang lain secara berlebihan dari sisi kepribadian, tetapi mengabaikan faktor lingkungan. Film ini tidak hanya menampilkan dinamika sosial politik, tetapi juga memberi pelajaran moral tentang pentingnya berpikir objektif sebelum menilai seseorang. Tokoh masyarakat dalam film ini memegang peran penting sebagai agen moral yang mendorong warga untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Ia memberikan nasihat kepada masyarakat agar tidak bersikap apatis, tidak terpengaruh janji palsu, dan memilih berdasarkan hati nurani. Sikap tersebut mencerminkan sikap sosial positif, yaitu kecenderungan perilaku yang mendukung nilai kebaikan bersama. Sikap sosial tidak hanya muncul dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata seperti memberi contoh, menegur dengan sopan, dan mengedukasi masyarakat untuk berpikir rasional. Tapi saya mohon maaf, kalau Bapak masih mengikuti Pak Widodo, Pak Ramli,
saya nggak bisa bantu Bapak. Ini Pak Bupati sudah mau berkenan menemui kalian semua. Janji yang tertib ya. Iya. Aktor menunjukkan sikap sosial melalui ekspresi wajah tegas, intonasi suara yang meyakinkan, dan tindakan yang mendidik warga. Film ini menampilkan bahwa sikap sosial berfungsi sebagai cermin moral yang menuntun masyarakat untuk hidup lebih bertanggung jawab secara sosial dan politik. Sikap sosial yang baik akan menular, membentuk budaya politik yang sehat, dan mengurangi potensi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan ke kita semua bahwa beliau sanggup untuk menyelesaikan palu ini. Nah, nanti akan kita kawal bersama-sama. Ya, iya. Sekarang kita pulang ya. Sudah selesai. Iya, nanti kita kawal. Iya, ayo. Ayo, sudah. Bagian ini memperlihatkan sekelompok warga yang menolak salah satu calon kepala desa hanya karena latar belakang keluarganya. Mereka berkata orang seperti dia tidak pantas jadi pemimpin karena keluarganya dulu pernah bermasalah. Inilah contoh nyata prasangka sosial, yaitu penilaian negatif terhadap individu berdasarkan kelompok atau asal-usulnya, bukan berdasarkan perilaku atau kualitas pribadinya. Ini ada apa ya? Pak Ramli? Ini ada apa ya Pak? Yang terhormat Bapak Bupati Adam. Seharusnya sejak awal kamu paham. Jangan pernah berurusan. Prasangka sosial sering lahir dari stereotip, Pak Ramli, pandangan sempit saya sudah yang melakukan diwariskan dari bagian pengalaman saya masa yang sesuai lalu dengan atau aturan. opini Gimana, publik. Bos? Kita sikat Film aja ini kamu. dengan cerdas menyoroti bahwa prasangka hanya melahirkan ketidakadilan Kita omongin sosial. baik-baik aja di kantor, Orang yang ya? sebenarnya baik dan jujur bisa tersingkir karena label sosial yang tidak berdasar. Jadi, seandainya Pak Adam mau memutuskan untuk memperpanjang izin tambang pasir saya, barangkali istrimu tidak akan menjadi janda lebih cepat. Pak Ramli, jaga ucapan Bapak. Dan sekarang, terimalah akibatnya. Berhenti! Kalau kalian berani menyakiti Mas Adam, saya pastikan video ini akan tersebar dan kalian akan menjadi buron polisi. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Oh, please. Iya kan, Pak? Saya tahu kamu itu cuma mementingkan perutmu sendiri. Aktor yang menjadi korban prasangka menunjukkan reaksi emosional, kecewa, sedih, tetapi tetap berusaha bersikap tenang. Hal ini memperlihatkan dampak psikologis dari prasangka sosial, baik bagi individu yang diperlakukan tidak adil maupun bagi masyarakat yang kehilangan calon pemimpin berkualitas karena bias sosial. Setiap tokoh dalam film Tepatilah Janji mengajarkan satu hal penting, bahwa kejujuran dan empati adalah dasar dari semua hubungan sosial. Persepsi diri membentuk siapa kita. Persepsi sosial menentukan bagaimana kita menilai orang lain. Atribusi sosial mengajarkan kita untuk tidak cepat menyalahkan
Sikap sosial menuntun kita untuk peduli dan prasangka sosial mengingatkan kita agar tidak buta oleh perbedaan. Semoga setelah menonton film ini, kita semua bisa lebih terbuka, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab terhadap janji dan tindakan kita. Karena pada akhirnya setiap janji adalah cermin dari siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.